Sariswati. Saya akan melakukan peer teaching di mana saya akan mengajar kelas 1, tema 5 pengalamanku, kemudian subtema 2 tentang pengalaman bersama teman dan pembelajaran ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bukan, Bu mau pakai belajar. Ya, apa kabar anak-anak ini? Sehat? Belajar dulu, Bu. Diam. Jangan dulu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua anak-anak? Sudah, Bu. Ya, coba ibu tanya dulu. Sudah, Ayu, Bu. tadi sarapan apa, Ayu? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Kalau Mas Pur, sarapan apa tadi, Nak? Bubur ayam, Bu. Bubur ayam. Ya, pintar. Ada yang tahu tidak kenapa kita harus sarapan pagi? Apa pentingnya sarapan pagi? Supaya sehat, supaya Ya, bisa supaya belajar sehat. dengan baik, Supaya ada tenaga, supaya Bu. tidak sakit, Supaya ada tenaga. Ya, Dan betul. supaya fokus mengikuti kuat. pelajaran. Ya, apalagi sekarang di era pandemi COVID-19, kita harus betul-betul menjaga kesehatan anak-anak ya. Selain menerapkan pola 3M, kita juga harus senantiasa memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan sehat agar imun kita tetap terjaga anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, pengalamanku, kemudian subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran ketiga. Adapun muatan yang akan kita pelajari, yang pertama itu tentang lambang bilangan, yang kedua tentang ungkapan permintaan maaf dan cara menanggapi ungkapan permintaan maaf, dan yang ketiga tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Ya, Ibu minta semua anak Bu. yang hadir sekarang menyalakan kameranya dan tidak boleh mematikan kameranya selama proses belajar mengajar, agar ilmu yang kalian peroleh juga bermanfaat. Nah, sebelum lanjut belajar, Ibu minta kalian untuk mengisi absen online ya. Linknya sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Cara mengisinya seperti ini anak-anak. Tunggu sebentar. Sudah tampil semua? Halo? Sudah, Bu. Tampil. Ya, Ibu tampil sudah. ya. Ini adalah absen kelas online. Di tulisan nama siswa, di sini kalian menulis nama kalian masing-masing. Misalnya Ibu tulis di sini Ayu. Ayu. Kemudian nomor absennya tinggal kalian geser ya. Misalnya nomor absennya nomor 2. Kemudian yang ke bawah kelasnya kalian isi contreng sesuai kelas kalian masing-masing. Karena kalian kelas 1 berarti kalian klik kelas 1. Dan terakhir memilih hari. Hari ini hari Kamis, berarti kita pilih hari Kamis. Kemudian kita submit. Nah, begitu cara mengisi absen kelas online kita. Paham? Ya, Bu. Bu. Paham, Bu. Ya, baiklah. Langsung saja sekarang kita Paham, Bu. kita pada pagi hari ini. Tampil anak-anak? Tampil, Bu. Tampil, Bu. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, pengalaman bersama teman. Ya, coba Tahir bacakan apa yang tampil pada layar laptopnya. Ibu, perhatikanlah rumah-rumah yang ada di jalan Cendrawasih berikut ini. Ya, bentar. Sudah, Bu. Tidak kelihatan saya, Bu. Tidak kelihatan? Yang lain bagaimana kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, mungkin jaringannya Kelihatan, Bu.
Tika pindah bergeser dulu dari ruang tamu ke ruang makan mungkin agar jaringannya lebih bagus. Yang lain terlihat? Iya Bu, terlihat Bu. Iya, coba Terlihat, sekarang Bu. Bu tanya, Ina, gambar apa yang kamu lihat sayang? Ina? Ada gambar orang yang sedang mengendarai motor, Bu. Ada gambar rumah Bentar, dan pemandangan. pemandangan. Kalau Ada Arnita, gambar matahari. lihat. Tidak tampil di saya, Bu. Oh, tidak tampil. Coba pindah Arnita biar dapat jaringan yang lebih bagus ya. Coba sekarang Ayu. Ayu tampil di layar teleponnya, HP-nya. Ayu, Tampil, Bu. ya gambar apa yang Ayu perhatikan? Ada gambar rumah, ada matahari, ada pohon. Ya, bentar. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan tentang Jalan Cendrawasih atau keadaan yang ada di Jalan Cendrawasih. Tadi Iya, Bu. seperti yang disebutkan Ina, ada pengendara motor, kemudian ada rumah, ada pemandangan. Sama juga seperti yang dikatakan Ayu, ada rumah. Nah, sekarang Ibu tanya Tahir, yang ada di depan rumah itu apa sayang? Coba perhatikan. Ada jalan Bu, ada juga rumah tetangga. Tuh Bu. Ya, coba ini perhatikan yang Ibu tandai. Ini apa namanya? Ada nomor. Nomor Bu, nomor. Nomor Ada nomor. Biasanya Nomor kalau ada rumah. di rumah, ya Iya pintar. Bu, ada nomor setiap rumah. Rumah. Coba Ina hitung berapa rumah yang ada di gambar yang Ibu tayangkan. Ina, Ada 4 rumah, Bu. Ada ada 4. 4 rumah. Mas Pur, coba sebutkan. Ini nomor rumah yang pertama yang Ibu tunjuk bernomor rumah berapa? Mas Pur, halo? Maaf, nomor Hairul, 3, Bu. Hairul coba. Hairul masih ada? Iya, Bu. Iya, coba sebutkan nomor rumah pertama. Nomor berapa nomor rumah yang pertama? Yang Ibu, Nomor 33, Bu. ya, nomor 33. Kemudian di sampingnya ada nomor berapa, Hairul? Ada nomor 34. Ya, 34. Nah, coba kita dengarkan sama-sama ya bagaimana cara mengucapkan atau membaca lambang bilangan yang tertera pada nomor rumah di depan rumah pada gambar yang kalian perhatikan. Terdengar? 33. Terdengar Bu, 33. Ya, 33. Jadi cara membacanya Terdengar, Bu. ya, cara membacanya 33. Jangan sebut 33 atau 3 dan 3. Itu salah anak-anaknya. Yang benar adalah 33. 33. Ya, 33. ya pintar. Coba Ayu, yang ini. Yang Ibu tunjuk itu nomor berapa? Dibaca berapa? 34. Ya, coba kita dengarkan sama-sama. Apakah betul yang Ayu bacakan? 34. Ya, betul ya. 34. Nah, sekarang Ibu tanya, Hairul, nomor rumah dengan cat berwarna Betul, Bu. biru nomor berapa, Hairul? 4. Iya, Bu. Nomor 35. Ya, 35. Coba kita dengarkan sama-sama. 35. Ya, betul ya, 35. Nah, itu adalah lambang-lambang bilangan yang kita pelajari hari ini. Lambang bilangan mulai dari 21 sampai dengan 40 pada Jalan Cendrawasih. Nah, coba kalian buka bahan ajar yang Ibu bagikan pada grup WA yang tadi sudah Ibu kirim di grup masing-masing, di grup kelas kita. Sudah buka semuanya? Sudah? Sudah Bu. Ya, coba Tahir bacakan bacaan yang ada di bahan ajar tersebut. Masih keras Iya, Bu. suaranya. Iya Bu. Ya, Sini mengenal lambang bilangan bersama Iya, teman. ya.
Ayah Beni akan menjemput Beni ke rumah Dayu. Sejak pulang sekolah, Beni berpamitan untuk bermain bersama teman-temannya ke rumah Dayu dan meminta ayah untuk menjemputnya ketika menjelang sore. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 34. Ayah Beni memperhatikan nomor-nomor rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Sudah, Bu? Ya, sudah ya. Pintar sekali Tahir membaca, sangat lancar ya. Yang Kasih, lainnya Bu. juga harus mengikuti Tahir, harus lancar membaca, dibiasakan dari kelas 1. Nah, perhatikan, ini kita anggap sebagai ayahnya Beni yang akan menjemput Beni ke rumahnya Dayu. Tadi Tahir sudah membacakan bahwa nomor rumah Dayu itu bernomor 34. Nah, sekarang Ibu tanya, cat rumah Dayu itu berwarna apa? Siapa yang tahu? Kan tadi nomor rumahnya 34. Berarti rumah Dayu Warna bercat merah. Warna putih, Bu. Warna Putih, merah. atapnya warna merah. Warna merah atapnya, Bu. Oh iya, pintar. Ya, ini ya, anak-anak, Atapnya merah, rumahnya berwarna putih. rumahnya warna abu-abu. Iya, pintar Arnika. Warna rumahnya berwarna putih, kemudian atapnya berwarna merah. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan tidak tentang lambang bilangan dan cara membacanya? Bagaimana, Khairul? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ada yang Khairul belum pahami tidak? tidak ada Bu, sudah jelas Bu. Sekarang coba Ibu tanya, Khairul, rumah yang berada di samping papan bertuliskan Jalan Cendrawasih itu bernomor berapa? Coba Khairul perhatikan dan sebutkan nomor rumahnya. Nomornya nomor 36 Bu. Oh ya, coba kita lihat. Ini adalah papan bertuliskan Jalan Cendrawasih. Berarti rumah di sampingnya adalah rumah ini bercat abu-abu. Coba kita dengarkan sama-sama nomor rumahnya nomor berapa? 36. Ya, berarti betul ya apa yang dijawab oleh Khairul nomor 36. Baiklah, yang lainnya apakah sudah paham atau ada yang ingin anak-anak tanyakan? Sudah paham, Bu. Ya, sudah paham. Baik, kita lanjut. Jelas, Bu. Ya, sekarang ada kuis nih, kuis. Paham, Bu. Ya, kuis sederhana yang Ibu buat. Yang pertama, tuliskan lambang bilangannya. Ini ada gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Apel. Ya, gambar apel. Coba bacakan Mas Pur. Masih ada Mas Pur di room? Halo Mas Pur. Mas Pur. Ya, Ibu ganti ya. Kartika, coba tolong bacakan, Nak. Kuis yang pertama. Apa bunyi soalnya? Soalnya tuliskanlah lambang bilangannya. Nah, Ya, jadi ditulis tuliskan bacalah aku. Nah, mau dipilih Bu Ya. yang mana yang benar? Apakah 29, 37, 40, 22, 35? Iya. Begini ya, Nak, cara mengisi kuisnya. Yang pertama, ini ada dua soal atau dua kuis yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan lambang bilangannya. Berarti kita hitung dulu jumlah dari apel yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kita tuliskan Iya, Bu. berapa jumlah apel tersebut. Nah, untuk yang kedua, Ibu nanti akan menunjuk satu-satu. Ibu akan menanyakan cara membaca dari bilangan-bilangan yang telah Ibu siapkan di bawah ini. Ada 5 bilangan ya. Oke. Sekarang sebelum Ibu tunjuk, ada yang ingin menjawab kuis soal nomor pertama, atau ada yang bersedia maju untuk menjawabnya? Saya, Bu. Saya, Bu, Ya. Ina. Saya Bu, Ya, saya Bu, saya Bu. Ina, Ya, Bu. Ina coba. Ina, Bu. Ya, Ina. Berapa jumlah apel yang ada pada gambar? 28. 28 buah apel, Bu. Ya, yang lain bagaimana? Ada 28. jawaban yang Sama, selain? Bu. Sama Bu. Ya, coba kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3.
Iya, jawabannya benar, 28. Jadi kita tulis bilangan 2 dan kemudian 8. Dibaca 28. Kemudian untuk yang soal selanjutnya, siapa yang ingin membaca bilangan pertama? Angkat tangan atau sebut Saya, Bu. nama. Ya, Tahir. Saya, Bu. Ya, Tahir dulu ya, karena Tahir yang pertama. Dibaca berapa, Tahir, yang bilangan pertama? 29. Ya, 29. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda dengan Tahir? Sama, Bu. Ya, sama. Coba kita buktikan ya, apakah benar 29? 29. Ya, ternyata betul, 100 untuk Tahir. Kemudian bilangan yang Sama, kedua. Bu. Sama, 29. Ya, ingat pintar. Saya Bu. Kemudian bilangan yang kedua. Siapa? Sebut nama, sayang. Arnita Bu. Ya, Arnita Arnita. Bu. Silakan, Arnita. Bilangan kedua dibaca apa? 37. Ya, 37. Ada yang menjawab lain? Gimana teman-teman yang lain? Kita buka jawabannya ya. Ibu. 37. Iya, betul. 100 untuk Arnita. Jawabannya betul. Dibaca 37. Sama, Bu. 37. Ya, kemudian yang bilangan selanjutnya, yang ketiga. Sekarang Ibu tunjuk. Coba Kartika, bacakan bilangan yang ketiga. 40. Ya, coba kita setel. Apakah betul 40? 40. Ya, betul ya. 100 untuk Kartika, 40. Soal berikutnya Ibu tunjuk Ayu. Ayu, coba Ayu. Ya Bu. Ya, bagaimana cara membacanya Ayu? Yang ini, bilangan yang keempat. 22. Ya, coba kita dengarkan sama-sama jawabannya. 22. Ya, betul ya. 22. 100 untuk Ayu. Dan terakhir, siapa yang ingin mengajukan diri untuk menjawab soal terakhir? Sebut nama. Atau Ibu tunjuk. Ina, coba Ina. Halo Ina. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. coba baca. Ina. Ya. Silakan Ina, baca bilangan yang terakhir. Ya, Bu. 35. Ya, coba kita dengarkan sama-sama pengucapannya atau cara membacanya. 35. Ya, betul ya. 35, 100 untuk Ina dan 35, Bu. Ya, betul. 35. Ya, Ina, sudah didengar Ina. Ya, itu adalah bagaimana cara Yeay. lambang bilangan dan juga cara membacanya seperti apa. Nah, dari soal yang telah kita kerjakan, ada yang kira-kira masih sulit untuk anak-anak pahami tidak? Atau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah paham, Bu. Ya, sudah paham ya? Paham, Bu. Ya, Sudah baiklah. paham. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Siapa yang bisa membaca bacaan yang ada di slide yang tampil? Arnita, masih ada Arnita? Halo Arnita? Masih Bu. Ya, coba baca nak. Apa yang tertulis di Masih, slide Bu. yang ditampilkan? Belum terganti slide-nya Bu. Yang lain belum terganti ya? Sudah, Bu. Gambar Sudah. TV. Sudah, Coba Bu. Arnita sudah, jangan Bu. ditampil terus. Sudah Bu. Ya, coba baca Arnita. Nonton yuk. Nonton yuk. Iya, nonton yuk. Ini berarti kita diajak nonton nih. Siapa yang mau nonton? Saya Bu. Iya, Saya mau semua ya. Coba. Nah, selama menonton video yang akan Ibu tayangkan, kalian harus memperhatikannya dengan baik karena nanti akan ada pertanyaan yang Ibu tanyakan. Siap semuanya? Siap. Iya, pintar.
Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dengar tadi suaranya? Sudah, Bu. Terdengar. 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 Lanjutkan ya. Kalian tonton dengan seksama, perhatikan ceritanya yang ada pada video tersebut. Minta maaf. Pupus, tunggu aku. Ayo Diva, teman-teman pasti sudah menunggu di taman. Iya Pus, tapi kamu nggak usah lari kayak gitu. Nanti kamu jatuh lagi. Hah? Iya sih, ayo kita jalan saja. Oper bolanya. Ya. Hei, sini. Ya. Tuh kan, ayo. Teman-teman sudah di taman semua. Ya. Ayo. Pus. Ups, bolanya ke sini. Diva, itu bola gua. Wah, sepertinya ini bola baru ya, Tom. Sini bola gua. Aduh, kamu nggak boleh kasar gitu dong. Ini kan bola baru gua, tahu? Ayah gua beli dari mall kemarin. Iya, Tommy. Aku kan cuma pegang saja. Ayo, Tom. Mana bolanya? Ini. Ayo kita main lagi, Put. Diva, tadi ada apa sih ribut-ribut? Bikin gerah aja. Itu, si Tommy punya bola baru. Oh, bola baru saja diributin. Baru. Kita main ayunan yuk. Ayo, Mon. Diva, aku main dulu ya. Iya, Pus. Hati-hati ya. Mona, tolong dorongin Beta dong. Oke, Feb. Sini aku dorong. Dorongnya pelan-pelan saja ya, Mon. Supaya nggak jatuh ya, Pastinya, Min. Diva. Ayo, cepat, Tom. Tendang bolanya. Ayo, Tom. Tendang bolanya ke sini. Sakit. Kepalaku benjol kena bola. Kepala Mona benjol. Tommy. Hah? Kena Mona ya? Gua kan gak sengaja. Aku sakit. Harusnya Tommy minta maaf ke Mona. Iya, ayo Tom. Minta maaf sekarang. Iya, ayo minta maaf sama Mona. Apaan sih, Put? Gua kan gak sengaja. Gak mau. Ayo Tom, kata Bu Guru, kalau kita salah harus minta maaf. Tapi gua kan gak sengaja, Put. Tommy, dengar ya. Kalau Tommy nggak mau minta maaf, maka kita nggak mau main lagi sama Tommy. Iya, aku juga. Biarin. Gua bisa main sendiri kok. Pergi sana. Ayo Put, kita pergi. Iya, ayo. Gua kan gak sengaja. Ngapain harus minta maaf? Enak aja. Itu kan tidak sengaja. Kenapa aku harus minta maaf? Hei, siapa itu? Aduh, gawat. Bolanya kena kaca jendela Pak Ucok. Tommy, Hari ada apa sih? lari. Tommy saya, ke pintunya dong. Mami mau masuk. Gak mau, Mi. Tommy takut. Takut kenapa sayang? Kan ada Mami di sini. Mami, kaca rumah Pak Ucok tadi pecah kena bola Tommy. Oh, begitu. Mami mau tanya, apa Tommy sudah minta maaf pada Pak Ucok? Tommy kan gak sengaja, Mi. Kenapa harus minta maaf? Dengar ya Tommy sayang, meskipun Tommy tidak sengaja, Tommy tetap harus minta maaf. Dan Mami yakin kalau Tommy mau minta maaf, pasti Pak Ucok tidak akan marah sama Tommy. Terus, kaca rumah Pak Ucoknya bagaimana? Nanti biar Mami yang ganti sayang. Permisi Pak Ucok.
Hei, Mama Tommy rupanya. Ada apa ya? Begini, Pak Ucok. Saya mau mengantar Tommy. Katanya Tommy mau minta maaf pada Pak Ucok. Begitu. Iya, Pak Ucok. Tommy minta maaf. Bola Tommy pecahin kaca rumah Pak Ucok. Oh, yang tadi itu rupanya bola Tommy ya? Iya, benar Pak Ucok. Nanti kacanya akan saya ganti. Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Nanti aku akan ambilkan bolanya dulu. Ini Tommy, bolanya. Lain kali kalau main bola, hati-hati ya. Iya, Pak Ucok. Terima kasih. Tapi Pak Ucok nggak marah kan sama Tommy? Oh tidak, Tommy. Pak Ucok senang kalau ada anak yang mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Oh iya, kalau begitu kami permisi dulu ya Pak Ucok. Tommy juga. Iya, Mama Tommy. Silakan. Ada apa lagi sayang? Kenapa wajahmu masih cemberut seperti itu? Tadi, waktu main bola di taman, bola Tommy kena kepala Mona. Terus Mona nangis. Nangis? Dan Tommy belum minta maaf pada Mona? Iya, Mi. Kalau begitu, ayo sekarang kita pergi ke rumah Mona dan minta maaf pada Mona. Tapi, nggak usah pakai tapi-tapian segala, sayang. Ayo, Tommy kan anak mami yang paling baik. Cepat ke rumah Mona. baik, Mi. Sekarang Tommy mau ke rumah Mona untuk minta maaf. Mona! Iya, siapa ya? Tommy, mau apa ke rumahku? Mon. Gua mau minta maaf waktu di taman tadi. Oh, yang tadi. Iya, sudah aku maafin kok. Terima kasih ya, Mon. Berarti gua boleh main bersama ya? Boleh kok, Tom. Karena kamu sudah minta maaf pada Mona. Iya, Tom. Ada teman-teman. Jadi malu. Ayo kita main. Ayo. Ya, anak-anak masih ada di room? Halo? Masih, Bu. Iya, Bu. Bu. Sudah nonton tadi semuanya? Sudah, Ya, Bu. Sudah, Bu. Kok kurang semangat? Masih semangat atau loyo-loyo nih? Iya, Bu. Masih semangat, Bu. Masih mau menonton lagi, Bu, tapi habis nih. Iya, nanti kita nonton lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut. Coba Ibu tanya dulu nih. Tadi kan sudah anak-anak tonton semua video yang Ibu putarkan atau yang Ibu tayangkan. Nah, coba sekarang Ibu mau dengar. Kartika, tadi apa sih yang Kartika tonton dari video tersebut apa? Coba ceritakan kembali. Itu, Bu. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf meskipun kita tidak sengaja. Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu tanya, Tahir, kenapa kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Tahir, mana Tahir? Dengar suara Ibu, Tahir? Halo, Tahir? Atau Ayu? Mana Ayu? Halo, Ayu? Jangan bilang tidur semua anak-anak. Tidak, Bu. Maaf, Bu. Ya, Tidak coba. Perhatikan, Bu, guru, Bu. Ya, coba Tahir, Ibu tanya kembali, tanya ulang. Kenapa kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Kenapa, Tahir? Halo? Tahir? Tidak ada kedengaran, Bu. Yang lain bisa dengar suara Ibu? Putus-putus, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Berarti jaringan Tahir nih ya. Tahir coba bergeser, jangan di kamar terus, Tahir. Ina, dengar suara Ibu, Ina? Dengar, Bu.
Ya, coba Ina, Ibu tanya, kenapa kita harus minta maaf Ina ketika kita melakukan kesalahan? Kita harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan supaya orang yang kita apa Bu, maksudnya orang yang salah itu tidak marah sama kita. Iya, Tetap pintar. terjalin komunikasi yang baik Iya, pintar. antara satu dengan yang lainnya. Ya, karena agar terjadi kerukunan, kita bisa hidup rukun sama teman-teman di rumah, sama saudara. Misalnya Ina punya kakak atau punya adik di rumah, harus hidup rukun, jangan saling bertengkar ya. Atau ketika Ina tidak sengaja mengganggu atau jahil sama kakak atau adiknya, Ina harus minta maaf, harus berani minta maaf. Karena itu menandakan anak yang pintar ya. Ya, Bu. Ya, sampai situ paham tidak? Paham, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya Hairul. Hairul dengar suara Ibu, Hairul? Iya Bu, dengar Bu. Ya, Hairul Ibu tanya ya. Kalau misalnya nih Hairul diganggu sama Tahir, lalu kemudian Tahir mau meminta maaf kepada Hairul, apa yang akan Hairul katakan kepada Tahir? Memaafkan Bu. Ya, kenapa? Kenapa kita harus memaafkannya? Karena dia sudah berani meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi kita memberikan maaf terhadap perbuatan yang dilakukan dari kesalahannya, Bu. Ya, pintar, bagus. Anak-anak itu pintar semua ya. Semoga kedepannya tetap pintar seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi bersama-sama di room online, kelas online kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada tulisan. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca tulisan yang ada di slide yang Ibu tayangkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ina, Bu. Coba Ina, baca Ina. Yang ini dulu. Ayo Ya, kemudian yang bawah. Oh, ya, Bu. Ayo berdiskusi. Apa yang telah kalian tonton barusan? Ya, coba baca dari yang berwarna biru ini, Ina. Mengapa Mona menangis? Ya, ada satu pertanyaan ini anak-anak. Mengapa Mona menangis? Tadi di video yang kalian tonton tadi ada yang namanya Mona. Mona di video tersebut sedang menangis. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Mengapa Mona menangis? Ya, Tahir coba. Karena terkena bola, Bu. Kepalanya terkena bola. Bola, ya pintar. Ada yang memiliki jawaban yang lain? Sama, Bu. Ya, sama. Mona menangis karena terkena bola. Terkena bolanya Tommy. Ya, Tommy. Pintar. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang sampingnya yang tadi. Siapa yang bisa membacakan untuk Ibu? Yang ini ya, yang Ibu tunjuk. Saya, Bu. Coba, Tahir. Apa yang dikatakan Mona ketika Tommy meminta maaf kepadanya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dikatakan Mona ketika Tommy meminta maaf kepadanya dari video tadi? Siapa? Mau Ibu tunjuk? Ibu. Mona memaafkan, Bu. Oh iya, Kartika. Coba Kartika. Mona memaafkan, Bu. Karena Mona anak yang baik. Iya, Tidak pintar. apa-apa. Tommy. Nah, kira-kira menurut anak-anak perbuatan Mona yang mau memaafkan Tommy tersebut patut kita contoh atau tidak? Patut, Bu. Patut dicontoh. Patut. Ya, patut kita contoh ya, karena kita harus saling memaafkan. Ya, pintar, baik semua anak-anak Bu Guru. Kemudian soal pertanyaan yang selanjutnya, yang ini, yang Ibu tunjuk. Coba Arnita bacakan, Arnita. Halo Arnita. Ya, Bu. Coba bacakan yang ini, yang Ibu tunjuk. Apa yang seharusnya? Yang itu ya, Bu. Apa yang Yang ini dilakukan ya. Tommy? Apa yang dilakukan Tommy? ketika tidak sengaja memecahkan kaca jendela Pak Ucok?
Ya, pintar. Lancar sekali Arnita membaca ya. Coba siapa yang bisa Lari, menjawab? Bu. Lari, Bu. Lari. Saya, Bu. Ya, lari. Lari, Bu. Lari. Lari masuk ke kamarnya, sembunyi. Ya, sembunyi ke kamarnya. Betul. Kemudian apa lagi setelah itu yang Tommy lakukan? Pergi meminta maaf. Ibunya datang, Bu. Ibunya datang memberi nasihat. Ya, memberi nasihat agar Tommy mau meminta maaf kepada Pak Ucok. Iya, Bu. Ya. Nah, kira-kira perilaku Tommy yang tadi langsung lari itu patut tidak kita contoh ketika kita melakukan kesalahan yang sama. Misalnya Tahir tidak sengaja menendang bola sampai kena kaca rumahnya Ina. Lalu kemudian Tahir lari tanpa meminta maaf terlebih dahulu. Apakah patut kita contoh? Tidak, Bu. Ya, tidak ya. Tidak baik. Walaupun salah, kita harus tetap berani meminta maaf. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Coba sekarang Hairul bacakan. Hairul, bisa dengar suara Ibu? Ya, Bu. Coba bacakan yang ini, Hairul. Yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pertengkaran saat bermain bersama teman? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi pertengkaran saat bermain bersama teman? Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Ya, kita coba dengar dari Kartika dulu. Sebutkan satu alasan atau apa yang harus kita lakukan. Satu saja. Ya, jika melakukan kesalahan, berani meminta maaf. Meskipun tidak sengaja. Ya, pintar. Arnita, coba sebutkan satu lagi selain yang disebutkan Kartika. Arnita? Harus minta maaf, Bu. Iya, harus minta maaf. Apa lagi? Ada yang tahu selain meminta maaf tadi? Yang kedua, mau mengakui kesalahan. Iya, pintar. Tadi sudah disebutkan ya, mau meminta maaf atau mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, kita harus memaafkan teman yang meminta maaf dengan tulus kepada kita ketika dia melakukan kesalahan. Itu ya anak-anak ya. Paham semua di situ? Sampai situ? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya. Ibu akan membagikan LKPD online yang akan anak-anak kerjakan. Nah, linknya sudah Ibu bagikan ke grup WhatsApp kelas kita. Nah, cara mengisinya akan Ibu perlihatkan ya. Ya, sudah tampil anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nanti Sudah, Bu. ini adalah LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Nah, Ibu minta nanti anak-anak bekerja dibantu atau dibimbing oleh orang tuanya di rumah. Kalau tidak ada ibu atau ayah, bisa minta bantuan kepada kakaknya ya. Nah, di sini untuk mengisinya jangan lupa isi nama lengkap. Misalnya di sini di sini untuk mengisi nama lengkap. Misalnya Ibu tulis Ayu. Anak-anak tulis. Kemudian kelas 1. Kemudian tema berapa tadi yang kita pelajari, itu yang akan anak-anak isi. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Nah, untuk soal nomor 3, nanti di sini soalnya pasangkanlah dengan cara menggeser lambang bilangan yang sesuai dengan gambar. Nah, di sinilah ada lambang bilangan 28, 40, dan 20. Nanti anak-anak geser sesuai dengan jumlah benda yang ada pada bagian atas. Misalnya yang 28, misalnya Ibu geser ke atas sini. Nah, itu caranya ya, tapi harus pasangkan dengan benda atau buah-buahan yang memang jumlahnya sama dengan lambang bilangan pada bagian bawah. Kemudian setelah selesai mengisi, nah ini anak-anak akan menonton video. Nanti di sini ada videonya. Mungkin ini belum tampil karena masih loading. Nah, ini video yang tadi anak-anak tonton. Bisa anak-anak tonton kembali pada LKPD. Lalu menjawab pertanyaan dengan cara kalian klik pada kotak yang berwarna putih.
Lalu akan muncul 2 pilihan di situ. Kalian bisa memilih sesuai dengan jawaban yang menurut anak-anak paling tepat berdasarkan video yang kalian tonton di atas ini. Setelah selesai, kalian harus mengklik finish di bawah agar pekerjaan kalian bisa Ibu periksa. Paham anak-anak cara mengisi LKPD online-nya? Gimana anak-anak? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu, sudah paham. Ya, paham ya. Nanti Ibu akan beri kalian waktu selama 15 menit atau paling lambat 20 menit. Kemudian kita akan kembali pada room meeting yang sama untuk membahas dan kemudian melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut dengan baik bersama orang tua kalian, Ibu sudah memeriksanya dan itu hasilnya sangat baik ya anak-anak, karena tadi juga sebelumnya kita sudah mengerjakan kuis dan beberapa pertanyaan setelah menonton video dan kalian ternyata sudah memang paham. Nah, sekarang coba ada kira-kira yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari dari awal sampai dengan terakhir tadi. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau tanggapannya? Ayu mungkin? Kemana teman kalian yang namanya Maskur? Jaringannya Maskur mungkin. Nanti ketua kelas ingatkan ya, kalau misalnya kita akan ada kelas online, beritahukan kepada temannya agar mempersiapkan segala sesuatunya. Kan kalau kalian tidak hadir, itu kalian sendiri yang rugi. Kalian rugi tidak mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Ayo coba Tahir, coba simpulkan apa saja yang telah kita pelajari tadi. Ya, Bu. Jadi tadi kita belajar mengenai masalah lambang bilangan juga. Kemudian kita juga menonton video tentang bagaimana kalau kita melakukan kesalahan kita harus meminta maaf. Begitu, Bu. Ya, pintar ya. Nah, sekarang Ibu perjelas ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang lambang bilangan mulai dari 21 sampai dengan 40. Kemudian bagaimana cara membaca lambang bilangan tersebut? Seperti apa cara membacanya? Kemudian yang selanjutnya tentang ungkapan permintaan maaf dan juga cara menanggapi ungkapan permintaan maaf. Dan yang terakhir itu tentang aturan ketika kita bermain bersama teman-teman agar ketika kita bermain itu tidak terjadi pertengkaran seperti yang video yang telah anak-anak tonton tersebut. Nah, sampai situ masih ada yang ingin diperjelas atau sudah paham semuanya nih anak-anak? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Ya, sudah paham ya. Nah, di grup WhatsApp juga Ibu sudah mengirimkan link untuk kalian mengerjakan evaluasi. Nah, di situ ada 10 soal pilihan ganda. Untuk mengisi satu soalnya Ibu beri waktu 1 menit ya. Nanti kalian akses linknya ada di grup WA. Nah, dari pelajaran kita seharian pada hari Siap, ini, Bu. ya kira-kira apa yang paling anak-anak sukai atau apa yang paling menarik dari apa yang kita pelajari? Mulai dari Ayu. Ayu, apa yang paling menarik menurut Ayu? Yang menonton video, Ina, Bu, Bu. mau menyampaikan. Ina menonton video. Ina, coba Ina, apa yang paling menarik menurut Ina? Saya, Bu, mengenal lambang bilangan. Ya, kalau Tahir mengenal lambang bilangan. Kalau Hairul, apa yang paling menarik menurut Hairul? Sama, Bu, dengan Tahir, yaitu menyebutkan lambang bilangan dengan benar. Ya, kemudian Kartika. Halo Kartika. Saya yang paling suka yang menonton, Bu, karena lucu. Nah, bentar. Apa yang tidak disukai atau yang Belajar sulit? sambil bermain. Yang paling sulit. Kartika, yang paling sulit menurut Kartika apa?
Susah Bu, dipencet-pencet Bu, itu yang LKPD-nya Bu. Harus ada mamaku Bu di dekat aku Iya, nanti dipencet-pencet Bu. minta bantu, minta ditolong mamanya ya untuk mengakses link Iya LKPD-nya. Bu. Iya. Kemudian Arnita, apa yang paling susah menurut Arnita? Itu Bu, sama kayak Kartika Bu, susah untuk kerja LKPD-nya saat dipencet-pencet Bu. Iya, nanti kalian coba minta bantuan sama orang tua di rumah ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Itu sebenarnya menarik, jadi seperti kita sedang bermain game. Karena anak-anak kan pasti sering tuh main HP, main game pakai HP mamanya atau papanya. Itu gampang, itu lebih gampang daripada game yang sering anak-anak mainkan di rumah ya. Nah, sekarang Ibu ingatkan untuk anak-anak semuanya, harus membiasakan diri untuk selalu berdoa ketika kita ingin memulai melakukan aktivitas, baik itu belajar ataupun ingin makan dan sebagainya. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Tidak pandang kita tidak sengaja atau sengaja, kita harus meminta maaf, berani meminta maaf. Nah, kemudian ketika ada teman kita yang meminta maaf, kita harus ikhlas untuk memaafkan kesalahannya. Itu juga berguna untuk kita agar kita bisa hidup rukun, damai, dan bahagia selalu bersama orang-orang sekitar kita. Nah, mungkin pelajaran kita sampai di situ saja. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kalau misalnya ada kata-kata Ibu yang kurang kalian sukai atau kurang kalian senangi, Ibu mohon maaf ya anak-anak ya. Dimaafkan tidak? Maafkan Bu. Iya Ya, Bu. terima kasih ya. Nah, jangan lupa nanti LKPD-nya dikerjakan bersama orang tua di rumah dan juga evaluasinya. Harus tetap Dimaafkan ya, Bu. harus tetap rajin belajar ya walaupun kita tidak belajar di ruangan kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.